Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Sebelumnya, perkenalkan saya Halim Perdana dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Perencanaan Pariwisata. Di sini saya berasal dari kelompok 6. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Sektor pariwisata adalah satu sektor yang sangat berperan dalam penerimaan devisa Indonesia. Sektor pariwisata juga berpotensi memperluas lapangan kerja dan meningkatkan promosi produk lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengembangkan potensi-potensi daerah. Celebes Canyon awalnya merupakan aliran air biasa yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup tanaman penduduk Desa Libureng. Namun, lambat laun, Celebes Canyon mulai didatangi oleh penduduk sekitar karena keunikan batu yang terhampar luas, membentuk seperti tebing serta aliran air yang jernih. Penelitian ini dilakukan guna memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk memanage atau mengatur peristiwa pariwisata Celebes Canyon secara berkelanjutan. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana potensi daya tarik wisata Celebes Canyon. Yang kedua, bagaimana karakteristik landscape wisata Celebes Canyon. Yang ketiga, bagaimana tipologi kawasan wisata Celebes Canyon. Tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi daya tarik wisata Celebes Canyon. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik landscape wisata Celebes Canyon. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tipologi kawasan wisata Celebes Canyon. Tinjauan pustaka. Daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Daya tarik wisata alam. Daya tarik wisata alam terbagi menjadi 2, yaitu wilayah perairan laut dan wilayah darat. Daya tarik wisata budaya seperti cagar budaya, museum, kehidupan adat dan tradisi masyarakat, dan aktivitas budaya masyarakat khas di suatu tempat. Landscape wisata. Menurut Arifin 2009, landscape adalah suatu bagian dari muka bumi dengan berbagai karakter, lahan atau tapak, dan dengan segala sesuatu yang ada di atasnya, baik bersifat alami maupun buatan manusia, yang memiliki keindahan secara estetika dan berdaya guna secara fungsional. Siklus hidup kawasan wisata menurut Bettler dalam Pinata 2005, siklus hidup area wisata terbagi atas 7 fase, yaitu yang pertama tahap exploration, penemuan. Yang kedua itu tahap involvement, pelibatan. Yang ketiga itu tahap development, yaitu pengembangan. Yang keempat tahap konsolidasi. Yang kelima itu tahap stagnation. Dan yang keenam itu tahap decline,
penurunan, dan yang terakhir itu tahap rejuvenation. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian, di sini kami menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data, di sini kita mengambil sumber data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sumber datanya itu secara primer dan sekunder. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya primer itu merupakan data yang kita ambil di lapangan dengan cara survei langsung. Dan data sekunder itu studi literatur dari jurnal-jurnal orang atau dari BPS. Populasi dan sampel. Populasi, masyarakat, dan wisatawan yang berkunjung. Sedangkan sampel masyarakat dan wisatawan. Teknik analisis. Sini kita menggunakan 3 analisis, yaitu analisis daya tarik wisata, analisis landscape, analisis situs kawasan wisata. Hasil pembahasan. Gambaran umum Kabupaten Barru, di mana Kabupaten Barru ini terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru ini terbagi atas 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Teriaja, Tanah Terilau, Barru, Kecamatan Sopeng Riaja, Kecamatan Malusitasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Balusu. Secara topografis memiliki ketinggian wilayah yang bervariasi, yakni 3.300 sampai 1.700 mdpl meter di atas permukaan laut. Nah, pada gambar di layar ini menjelaskan peta administrasi Kabupaten Barru. Selanjutnya gambaran umum kawasan wisata Celebes Canyon, yang dimana Celebes Canyon ini terletak di Desa Liburan, Kecamatan Tanete Raja, Kabupaten Barru. Kecantikan alam Sulawesi Selatan berupa aliran air dengan batuan eksotis di sekelilingnya. Celebes Canyon pernah menjuara 2 pada ajang lomba Anugerah Pesona Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk kategori tujuan wisata baru. Terdapat lahan pertanian dan perkebunan masyarakat di sekitar wisata Celebes Canyon. Pada gambar di samping menunjukkan betapa indahnya Celebes Canyon. Air yang jernih dan bebatuan-bebatuan yang unik. Karakteristik responden. Yang pertama, tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini kita menggunakan responden itu berjumlah 15 orang. Tabel karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Di sini karakteristik responden kita itu ada yang berdasarkan pekerjaan, jenis kelamin, berdasarkan usia, dan berdasarkan pekerjaan, tempat bekerja. Analisis daya tarik wisata. Adapun indikator-indikator faktor internal di analisis daya tarik wisata itu kita menggunakan beberapa indikator. Yang pertama daya tarik wisata, yang kedua infrastruktur, yang ketiga infrastruktur dan aksesibilitas, yang keempat sarana prasarana, aktivitas. Adapun tabel indikator faktor eksternal, kita menggunakan indikator yaitu dukungan pengembangan kawasan Celebes Canyon, aksesibilitas, fasilitas penunjang kawasan wisata Celebes Canyon, fasilitas pelengkap kawasan wisata Celebes Canyon. Nah, gambar di sini menjelaskan peta landscape wisata Celebes Canyon. Ini merupakan Kecamatan Tanah Teriaja.
Dan warna merah ini merupakan desa Libureng, dan ada titik di sini yang warna kuning, di tengahnya ada hitam. Ini menunjukkan bahwa di sini lokasi tempat Celebes Canyon, wisata Celebes Canyon. Selanjutnya itu analisis siklus kawasan wisata. Di sini kita menggunakan beberapa tahap dan ciri-ciri sesuai atau tidak di lokasi kami. Tahap stagnation atau ciri-cirinya itu kapasitas berbagai faktor sudah terlampaui di atas daya dukung sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ciri-cirinya itu sesuai dan tidak. Di sini tidak sesuai. Selanjutnya itu tahap decline, yang dimana ciri-cirinya di sini partisipasi lokal mungkin mengikat lagi terkait dengan harga yang merosot, turun dengan melemahnya pasar. Di sini sesuai. Ya, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dari saya, itu datangnya dari saya. Dan kalau ada kata-kata yang lebih, itu datangnya dari Maha Sang Pencipta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.